Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bersama Mas Rudi di Cilacap. Kita mau lihat budidaya sidat. Kalau konten yang kemarin kita membuat konten tentang bagaimana tentang glass eel budidayanya. Sekarang di stadia pembesarannya. Tanpa panjang lebar, kita langsung lihat aja. Oke. Probiotik untuk lingkungan. Ini probiotiknya ya Mas ya? Ya, ini jadi setiap 1 minggu sekali kita tabur. Juga 1 minggu sekali kita tambahkan air. Oh gitu. Nanti kita buat makan, coba lihat. Ini satu petakan, satu kincir. 1 kincir. Ini berapa HP ini? Satu HP ya? 1 HP. Dia nyala terus? Kalau sidat itu hanya sore sampai, jadi sore, malam sampai pagi. Nanti sekitar jam 9 sampai jam 4 mati. Kita matikan. Kenapa seperti itu? Karena itulah kelebihan kolam ini tanah ya, karena ada fotosintesis. Jadi pada saat sinar matahari bagus gitu ya, ada oksigen alam gitu loh. Ada terjadi fotosintesis. Nah itu yang membuat kita lebih hemat sih gitu. Tapi kalau kolam tanah terus dilapisi seperti udang lah ya, udang budidaya udang kan dilapisi dengan plastik, itu juga kembali lagi jadi masuknya seperti kolam beton atau terpal gitu ya. Ya karena ini memang tanah, jadi ada oksigen alam. Nah kalau malam, kenapa wajib nyala? Karena tidak ada sinar matahari, tidak terjadi fotosintesis, akhirnya oksigen ngedrop. Nah kita harus pakai kincir. Oke. Ini dipasang jaring juga ya, kelilingnya ya? Ya, ini jaring full sampai dasar. Sampai dasar? Ya, jadi keramba ya, bentuknya keramba. Kenapa seperti itu? Satu, untuk keamanan karena sidat ini kan memang bandel. Kalau musim hujan kayak gitu kan, kalau misalkan tidak pakai ini kan ada rumput-rumput. Nah, nanti kalau musim hujan kan ada air yang sedikit ngalir, itu dia bisa naik ke rumput nih. Gitu bisa ya? pada pergi mau cari jalan keluar gitu. Makanya kita gunakan jaring seperti ini. Keamanan pertama, manfaat pertama. Manfaat kedua, mempermudah pemanenan atau penyortiran. Tinggal ngangkat gitu. Iya, jadi kita nggak usah ngosongin kolam, nyedot kolam mau manen seperti ikan biasa gitu ya. Kita hanya masukin bambu, kita tarik terus ke pinggir. Nah setelah sampai pinggir kita kumpulkan, nanti kita sortir. Nah itu mempermudah. Gitu ya. Ini beda-beda umurnya atau sama semua Mas? Beda-beda. Harus beda. Kalau nggak beda nanti panennya nggak bisa muter per bulan. Gitu ya. Jadi supaya nanti setiap bulan ada panen, ya kita harus beda-beda. Jadi ada yang sudah konsumsi, ada yang menjelang konsumsi, ada yang masih finger, ada yang masih elver, bahkan kita ada yang masih glass eel kayak gitu. Nah, ini kan teman-teman ini kan Mas Rudi mungkin belum tahu yang dinamakan mungkin yang glass eel seperti apa, yang stadia itu apa? Elver seperti apa, mungkin nanti bisa dilihat kan Mas Rudi? Nanti mungkin pas ngasih makan kita bisa perlihatkan kalau ini elver. Gitu ya? Ya kalau glass eel kan kemarin di kontennya itu yang sebelumnya ya? Sebelumnya ini elver, kemudian ada yang finger, gitu. Terus ngasih makannya berapa jam sekali nih Mas? 12 jam sekali. Jadi sehari 2 kali. Misalkan ngasih makan jam 7 malam, nanti paginya jam 7 pagi. Dan itu FR-nya, feed ratio hariannya itu 5% dari yang bagus, 5% dari biomas. 5% gitu. Ya? Iya.
Kalau budidayanya berapa lama sampai panen itu? Ya, kalau budidayanya itu kan dari glass eel sampai ke baby eel itu 2 bulan. Dari baby eel sampai ke elver 2 bulan. Nah dari elver sampai ke finger itu 5 bulan. Nah dari finger sampai konsumsi itu 9 bulan. Lama juga ya? Lama. Tapi lamanya budidaya itu bisa tertutup dengan ya kosnya itu bisa tertutup dengan kalau secara keuntungannya itu tertutup, sangat tertutup sekali karena budidaya sidat ini dengan catatan ya, asalkan sesuai SOP dan pertumbuhan yang bagus itu profitnya besar. Besar itu. Nah cuman kita mengakalinya supaya tidak terjadi panen yang panjang, kita bagi segmen. Oh itu bikin pakan ya Mas? Ya bikin pakan. Boleh kita lihat yuk. Kita bagi segmen. Misalkan terutama kita itu biasanya di finger ke konsumsi, kita bagi segmen kepada anggota atau mitra-mitra. Kita bagi supaya panennya nggak terlalu lama. Jadi di dalam pembenihannya misalkan kita hanya makan waktu. Anjingnya nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Makan waktu misalkan 6 bulan, 7 bulan, nah nanti sisanya dibagi per 4 bulan gitu. Itu bikin pakan. Nah ini bikin pakannya teman-teman. Oh. Ini jadi bubuk ya, dari bubukan begitu ya? Seperti ini. Jadi dari powder. Dari powder nanti dikasih air. Ini harus sampai pulen Mas ya? Iya. Ini protein berapa Mas? 42. 42 ya? Iya. Lumayan ini juga. Ya ini bikin pakannya. Jadi sebelum dikasihkan harus dikeringkan dulu nih sampai pulen. Ya. Nah. Kelihatan ya? Belum. Ini di petak yang lain kita coba. Tuh. Kelihatan. Ini yang stadia apa Mas? Ini finger. Ini finger ya? Iya. Ini umur berarti kalau finger ini 8 bulanan. 8 bulanan ya? Dari glass eel ya? Dari glass eel. Dia dari glass eel tuh ditaruh petak ini dari kecil sampai dewasa di sini terus nanti jadi. Iya, pecah-pecah. Per 3 bulan nanti ada penyortiran. Oh gitu. Iya. Tuh, teman-teman. Ikannya pada makan. Ini perkiraan ada berapa kintal ini Mas? Oh ini kalau ditarget sekitar 3,5 kintal paling ya. Oh jadi tetap bagus di tanah Mas ya? Iya. Di tanah, tapi ini harus pakai waring ya? Iya. Semacam hapa gitu tadi.
Bapaknya sampai bawah, Mas? Sampai bawah. Terus di dalam jaring itu juga ada tanahnya? Ada lumpur-lumpur karena ke bawah ini ya, ke bawah kincir, jadi ada. Nah ini teman-teman, kalau pengen tahu langsung main aja ke tempatnya Mas Rudi di Cilacap. Untuk sambil ke sana kolamnya kan. Yuk kita lihat lagi sana yuk. Ini dulu kok dapat lahannya jauh di sini, Mas ya? Iya, karena awal pertama kan itu lahan punya orang tua ya yang saya pakai untuk uji coba gitu. Nah, setelah itu baru beli beberapa ini lagi gitu, sekitar sini gitu. Banyak juga. Kita ada 2 blok, yang 1 blok lagi di sana. Itu yang ada saungnya. Oh di sana juga ya? Total kita ada 2 hektar lebih ya, hampir 3 hektar. Ada 3 hektaran ya Mas ya. Ini juga sudah lahan kita. Ini juga nanti rencananya mau kita buat kolam lagi juga. Jadi terakhir nih Mas, kiat suksesnya apa sih sebenarnya sidat ini? Ya sebenarnya kita pelajari dengan benar bahwa setiap apa aja sih, ikan apa aja gitu ya. Jadi mengawali usaha itu tidak mudah gitu ya. Memang harus perlu ketekunan, perlu apa namanya, mempelajari bagaimana caranya ini ikan ini bisa senang, bisa enjoy di dalam kolam kita. Bagaimana caranya supaya kita memahami karakter dia maunya apa. Kadang-kadang kan yang sulit kan antara kemauan dia harus ngikutin kemauan kita. Kita harus bagaimana caranya itu bisa bisa nyambung lah gitu ya, bisa nyambung. Oh ikan maunya ini, oh berarti kita harus melakukan ini gitu. Jangan dipaksa dia harus mengikuti. Contoh misalkan di kolam beton itu kan dia nggak suka, memang bukan habitat dia gitu beton, tapi dipaksakan ya akhirnya tidak akan berhasil gitu. Itu sih menurut saya untuk di perikanan gitu ya. Ya kalau sukses di perikanan itu ya harus paham benar dengan karakter daripada ikan yang akan kita pelihara. Untuk per meternya berapa kalau budidaya seperti ini, Mas? Ini per meter kubik kita masukkan di 20 ekor. 20 ekor ya? Dengan dari glass eel? Enggak, masuknya kalau yang di sini itu adalah elver atau finger gitu. Elver atau finger. Elver atau finger. 20 ya? 20 ekor dengan catatan oksigen bisa di 3,5 sampai 5 ppm. Yang oksigen terlarut. Ya. Kalau di bawah 3 ya harus penjarangan lagi. Oke. Terus parameter lainnya mungkin? Parameter lainnya ya pH ya. 7, 8 gitu ya. Terus bagaimana caranya amoniak tidak lebih dari 0,5. Pakan di atas 40 protein ya? Pakan di atas 40 proteinnya. Kenapa pakan harus di atas 40 proteinnya? Dan kenapa juga kok sidat tumbuhnya lebih lambat dibandingkan ikan lele atau ikan yang lain misalkan ya? Karena sidat ini lambungnya kecil, porsi makannya sedikit, mensuplai kebutuhan nutrisi untuk badan yang panjang. Nah itu makanya harus protein tinggi, kemudian dia lambungnya tuh halus, makanya kenapa harus pakai pakan pasta dan pakannya harus halus, karena itu supaya penyerapan nutrisinya lebih cepat gitu. Kalau pengalaman Mas Rudi, FCR sampai berapa sih sebenarnya? Kalau FCR itu 2,5
sampai 3 ya. Itu dengan kondisi air yang baik. Nah, kalau misalkan kondisi airnya buruk, bisa FCR sampai 8 sampai 9. Oh, gitu ya. Karena gini, kalau bicara FCR adalah bicara kualitas kolam gitu kan. Kalau kolamnya bagus, kolamnya airnya gitu ya, airnya misalkan sesuai dengan keinginan sidat gitu ya, makannya dia kan terus gitu loh. FR hariannya ketemu di angka 5% terus, 5%. Nah itu pasti nanti FCR-nya bisa 2,2 bahkan gitu loh. Nggak sampai 2,5. Tapi kalau lingkungannya buruk, hari ini lingkungannya bagus, dikasih makan, makannya rame, dia terjadi peningkatan. Misalkan dari biomas 100 kilo, begitu dikasih makan seminggu karena airnya masih bagus, dia makan rame sampai di 100, misalkan 130 kilo. Kok besoknya karena lingkungannya rusak, airnya sudah terkontaminasi oleh pakan, oleh kotoran dan lain sebagainya, amoniaknya tinggi, akhirnya nggak mau makan. Akhirnya akan terjadi penurunan lagi, penyusutan. Yang tadinya 130 bisa menjadi 120 atau 115. Nah nanti dikasih makan lagi, airnya dikuras, diganti, dibagusin lagi, bagus, kasih makan lagi, dia naik lagi. Nah nanti airnya buruk, turun lagi. Itu yang menyebabkan FCR naik. Nah karena terjadi naik turun gitu. Selama ini ada penyakit nggak, Mas? Kalau penyakit termasuk sidat ini, penyakitnya itu termasuk paling kuat dibandingkan ikan-ikan yang lain. Bahkan dengan lele, dengan gabus, dengan ikan gurame dan lain, itu paling kuat. Penyakitnya penyakit umum, white spot, terus ada insang merah. Kalau yang sudah pembesaran di sini, di kolam seperti ini, itu aman. Biasanya kalau dari fingerling itu angka kematiannya di bawah 5%. Ya, itu umumnya segitu. Karena dan penyakitnya rata-rata tidak gampang menular. Kalau misalkan di ikan yang lain kan bisa terjadi penularannya begitu cepat ya. Kalau ini tidak. Dan yang sakit itu akan memisahkan diri. Kemudian dia akan lebih muncul di siang hari. Kalau yang sakit. Nah, tapi kalau yang sehat, kalau siang hari nggak akan kelihatan. Gitu ya. Nah, kalau yang sakit siang hari kelihatan. Bisa kita ambil, biasanya karena Jepang ini tidak boleh menggunakan antibiotik, jadi kita menggunakan garam gitu. Ya. Oke lah. Mungkin itu dulu teman-teman, informasi yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung kontak ke Mas Rudi sendiri, bagaimana pasar dan sebagainya. Nanti silahkan langsung hubungi sendiri Mas Rudi di nomor HP-nya, Mas. 081 21 64 90 220. Oke, terima kasih Mas Rudi ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam perikanan sukses selalu. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.